Orang akan dijamin ketika setiap harinya bersama Al-Quran, dia akan dijamin bahagia dan sukses. Itu kita dekati. Tidak usah kita ikut pelatihan kiat sukses, kiat bahagia. Tidak perlu kiat. Dekati Al-Quran. Dengan sendirinya bahagiaan yang akan mendekati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ini biar semangat, walaupun tadi saya sudah menyampaikan salam 2 kali sebelum masuk. Mari kita dimulai lagi biar semangat. Kayaknya semangatnya tadi waktu Pak Sultani memberikan salam. Ketua tadi juga, moderator juga, saya lihat jawabannya masih lemah raut mukanya, saya lihat walaupun suaranya nggak kedengeran. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah wajah-wajah ahli Quran. Itulah wajah-wajah ahli surga. Amin, amin. Itulah wajah-wajah orang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi adik-adikku, ketika kita mengadakan kegiatan, tadi saya lihat ketika salam semua menyampaikan, menjawab memang mimik mukanya tapi tidak semangat. Ingat, salam itu adalah kekuatan, salam itu adalah doa, salam itu adalah sumber inspirasi lahir dan batin kita. Alhamdulillah, marilah segala puji dan syukur hanya pantas kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yang telah memberikan kemampuan dan kemauan kepada kita untuk hadir di sini. Tanpa diberikan pertolongan Allah, banyak dari kita mampu untuk hadir pada kegiatan ini tapi tidak mau. Banyak saudara kita itu mau untuk hadir pada kegiatan ini tapi tidak mampu. Kita diberikan oleh Allah dua-duanya, kemampuan dan kemauan. Inilah mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi ini mengikuti kegiatan 3 hari menjadi salah satu tanda kuat kita dicintai oleh Allah. Menjadi salah satu tanda kuat kita disukseskan oleh Allah. Menjadi salah satu tanda kuat orang tua kita dan keluarga besar kita senantiasa dijaga dan dibahagiakan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu tidak lain dan tidak bukan hanya tercurahkan kita haturkan kepada baginda, kekasih junjungan, manusia yang paling agung, manusia yang paling suci, manusia yang paling lemah lembut, manusia yang paling tinggi akhlaknya, yaitu kekasih baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinkan diri kita dengan mencintai beliau, dengan menyebut nama beliau di setiap tarikan nafas kita, kita akan dibahagiakan oleh Allah dan kita akan mendapat syafaatnya. Amin. Alhamdulillah, saya terus terang saya sudah menyampaikan pada panitia. Pertama adalah terima kasih sudah mengundang saya, khususnya pada saudara saya, sahabat terbaik saya, Fillah, Bapak Dr. Sultani. Dia saya tahu salah satu pecinta Al-Quran yang membumikan, yang juga berusaha keras, yang juga berjuang bagaimana ASC khususnya kegiatan keagamaan di UM ini menjadi berjalan dengan sangat baik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Terus terang saya agak sakit beberapa hari ini, harus istirahat, tapi ini adalah hal yang sangat penting, adalah terkait dengan Al-Quran. Saya menyematkan diri, makanya saya mohon maaf ini pakai jakit karena kondisi saya kurang sehat. Mudah-mudahan setelah ini jadi sehat ya, doakan semua. Oke. Saya mungkin tidak bisa lama, sudah 1,5 jam, tapi paling tidak 1 jam dengan tanya jawab kita maksimalkan. Oke. Saudara semua, adik-adik semua, presentasi saya udah kelihatan ya, PowerPoint. Sudah kelihatan? Sudah, Ustadz. Oke, jelas ya? Oke.
Bismillah, kita niatkan mencari ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Kita akan mengambil tema karena ini kegiatan TKK tahun 2020. Pak Sultoni tadi sudah menyampaikan dalam kondisi yang spesial, keadaan yang spesial, terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan. Mari kita semangat, mari kita niatkan. Saya setuju tadi oleh Ketua, kalau tidak salah menyampaikan apa tujuan utamanya, ridhollah. Kalau sudah ridhollah, yang lain selesai urusan yang lain. Kita akan mengambil judul pentingnya adaptasi terhadap transformasi global dan membangun solidaritas organisasi. Kenapa ini menjadi penting bagi kita? Pertama adalah dalam konteks sekarang ini, tidak hanya dalam konteks ASC, tapi dalam konteks global, kita dituntut untuk adaptasi terhadap transformasi global. Tetapi yang kedua, kita gabung untuk kegiatan kita, DKK ini adalah bagaimana kita membangun solidaritas organisasi. Ini dua-duanya ini kita harus miliki. Makanya kegiatan 3 hari salah satunya yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita adaptasi, strateginya bagaimana, dan bagaimana membangun solidaritas di ASC ini. Ini menjadi penting bagi kita. Pertama, saudara adik-adikku semua, kita mulai dulu. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Kalau bangun pagi tadi atau bangun malam bagi adik-adik yang sholat malam, kita sudah mulai dengan syukur, yakin hari-hari kita akan tambah meningkat nikmatnya. Saya kira semua jawabannya mesti akan iya untuk yang nomor 2. Sudahkah kita membaca ayat-ayat kauliyah dan kauniyah hari ini, khususnya Al-Quran, dari bangun, tadi pagi atau tadi malam sampai sekarang? Untuk seluruh yang hadir di sini, saya yakin mesti iya. Tapi bagi yang belum, mungkin saudara-saudara kita yang belum diberikan nikmat oleh Allah. Ini menjadi pertanyaan besar. Salah satu kebahagiaan kita, salah satu tanda kita diberikan kesuksesan oleh Allah, setiap hari kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mampu 1 juz, taruhlah 1 surat. Kalau tidak mampu 1 surat, taruhlah 1 ayat. Kalau kita tidak mampu 1 ayat, taruhlah kita melihat wajah Al-Quran itu. Kalau hari-hari kita, setiap hari, kita sudah awali dengan membaca Al-Quran. Selesai urusan. Urusan studi selesai, urusan ASC selesai. Jadi sebenarnya, kita kalau organisasi UKM ASC ini sukses adalah satu kuncinya. Maka semua struktur pengurusnya adalah harus dalam hatinya adalah Al-Quran, dalam kegiatan sehari-hari setiap siang dan malamnya adalah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Itu yang paling penting. Yang ketiga adalah kita mengikuti kegiatan 3 hari. Mulai pagi ini, pertanyaannya adalah, sudahkah kita berniat untuk apa hidup kita hari ini? Sudahkah kita meniatkan untuk apa kita hadir pada kegiatan pagi ini? Jika itu kita lupakan, tidak ada salahnya kita meluruskan niat. Kenapa sebuah organisasi akan kuat ketika ada visi dalam Islam, ada niat yang jelas, ada niat yang suci, ada kekuatan yang besar, ada semangat yang tinggi, ada wirah, ada semangat yang di awalnya dimiliki tidak hanya oleh pengurus inti, tapi oleh semua pengurusnya. Jadi, untuk apa kita hadir di kegiatan ini? Kita muhasabah dulu. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, sudahkah kita wujudkan niat untuk apa kita hari ini? Kalau niat sudah kita benahi, bagi kita yang belum niat, marilah kita wujudkan. Salah satu wujud kegiatan kita dengan hadir pada kegiatan ini adalah manifestasi dari niat untuk apa hidup kita hari ini. Baik, kita lanjutkan. Mari kita bertafakur. Kayaknya ada suara yang mengganggu. Oke, ya.
Mari kita lebih spesifik lagi. Apakah kita sudah bertafakur? Mengapa? Bagaimana bisa? Dan untuk apa kita hadir di sini? Sudahkah kita berpikir? Al-Quran mengajarkan untuk kita senantiasa bertafakur. Mengapa kita hadir di sini? Kok bagaimana bisa kita hadir? Untuk apa kita hadir? Ini pertanyaan yang spesifik. Marilah pertanyaan yang spesifik ini kita turunkan lagi. Saat ini, detik ini, kita saat ini menjadi bagian dari keluarga besar pecinta Al-Quran. Insya Allah saya hakul yakin saudara semua yang hadir di sini adalah ahli Al-Quran, ahli surga. Pernahkah kita berencana sejak kecil, adik-adik khususnya, mau kuliah di UM? Saya kira jawabannya bervariasi, tapi saya yakin hampir semua, bahkan semua, tidak ada yang mulai kecil, saya ingin kuliah di UM. Turun lagi, pernahkah ketika kita masuk ke UM, kita mau masuk ke UM, atau di awal-awal, atau ketika daftar dulu, kita mau masuk ke ASC? Saya kira jawabannya juga sama. Mungkin banyak atau semua di antara kita sebelum masuk UM tidak tahu ASC. Lalu kenapa kita bisa hadir di sini? Kenapa kita bisa hadir di UM, kuliah di UM? Kenapa kita bisa hadir masuk ke ASC? Jawabannya menurut Al-Quran tak lain dan tak bukan, ini adalah karena takdir Allah. Artinya apa? Hari ini kita menjadi sejarah bahwa Allah menempatkan kita kepada salah satu takdir terbaiknya. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia-manusia pecinta Al-Quran. Ini harus kita syukuri, ini harus kita banggakan. Nikmat ini harus kita jaga. Salah satunya adalah bagaimana ASC ini menjadi maju pesat, memberikan kontribusi tidak hanya bagi diri kita pribadi, tidak hanya bagi lembaga, tapi bagi peradaban Islam. Berikutnya, kita harus punya semangat, karena adik-adik ada di Al-Quran, ada yang masuk di ASC, ini adalah masuk ke ahli-ahli surga. ASC, UKM tercinta kita. Kata kuncinya adalah, dari ASC, Al-Quran Study Club, kata kuncinya adalah Al-Quran. Kalau kita sudah masuk kata kunci Al-Quran, kita sudah menjadi bagian pecinta Al-Quran. Pertanyaannya, akankah kita menderita? Akankah kita sengsara? Akankah kita gagal? Akankah kita galau? Akankah yang lain? Saya yakin akankah yang kita tanyakan semua itu tidak akan pernah terjadi pada kita. Kenapa? Allah yang menjamin kita. Al-Quran yang menyatakan, Allah yang menentukan. Jadi adik-adik semua yang hadir di sini adalah orang ahli sukses. Orang yang tidak akan menderita, orang yang akan sukses, orang yang tidak akan pernah galau. Kenapa? Dalam hatinya, dalam setiap tindakannya, dalam setiap ucapannya, selalu bersanding, selalu bersama Al-Quran. Ini menjadi penting bagi kita. Kemudian, kenapa dengan Al-Quran kita dijamin bahagia dan sukses? Dalam setiap organisasi, termasuk ASC kita tercinta, visi, alasan, keyakinan untuk sukses harus kita kedepankan. Karena tidak mungkin kita membangun suatu organisasi kita tanpa keyakinan kita sukses. Organisasi ini kita sukses. Apa landasan kita? Karena kita ini adalah ASC, kita ambil Al-Quran. Kenapa kita dijamin bahagia dan sukses? Dalam suatu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menyampaikan, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Siapakah orang yang paling baik di dunia? Insya Allah adalah kita yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. ASC itu apa fungsinya? Kita belajar, kita mengajarkan, kita mengkaji, kita menghafal, kita berpikir, kita menghasilkan karya-karya yang produktif. Pokoknya semua sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran ada di ASC. Jadi kalau kita sudah masuk ke suatu organisasi yang dijamin oleh Allah, kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya di dunia, maka motivasi kita dalam membesarkan ASC harusnya sekian kali lipat daripada organisasi yang lain. Dalam surat Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, hai orang-orang yang beriman, insya Allah kita semua. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan menundukkan kedudukanmu. Artinya apa? Dengan kita masuk ASC, dengan kita belajar mencintai, membumikan Al-Quran di Universitas Negeri Malang ini khususnya, maka kita termasuk orang yang menolong agama Allah. Banyak cara menolong agama Allah. Salah satunya adalah kita dengan hadir mengikuti, membesarkan organisasi UKM ASC ini. Kalau sudah Allah yang menolong kita, siapa yang menyalahkan kita? Kalau sudah Allah yang mau meneguhkan kedudukan kita dalam segala hal, siapa yang mau mencelakakan kita? Kalau sudah Allah yang turun tangan, menjamin kita, mensukseskan kita, menolong semua urusan kita, maka kecil semua urusan. Maka dengan menolong agama Allah, salah satunya adalah melalui ASC perjuangan kita ini, yakin kita juga akan ditolong oleh Allah. Maka dalam kegiatan, dalam membesarkan, dalam mengurus organisasi UKM ASC tercinta ini, kita tidak boleh setengah hati. Artinya apa? Allah yang menjamin kita. Inilah bedanya UKM kita ini dengan UKM-UKM yang lain. Niatnya sama, tapi kita memiliki nilai plus. Kemudian, semua panduan hidup ada di dalam Al-Quran. Panduan apa saja dari Al-Quran. Termasuk kita dalam belajar di Universitas Negeri Malang, termasuk kita dalam belajar dalam hidup dan kehidupan. Terkait ASC, kita kembali lagi, ada dua isu penting yang ingin saya sampaikan. Setelah motivasi kenapa kita hadir, bagaimana kita hadir, maka di dalam organisasi, di dalam membangun ASC, bagi kita semua pengurus dari semua level, ada dua isu penting yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah adaptasi terhadap transformasi global. Kita memang hadir di bagian segmen kecil di UM, tapi kita harus memiliki wawasan dan mampu bertransformasi secara global. Inilah dalam kehidupan sekarang ini, yang penuh dengan kompetisi, yang penuh dengan tantangan, yang perubahan apa saja itu berjalan sangat cepat. Bahkan kecepatannya itu, kalau kita gambarkan sepersekian detik. Dunia, tatanan dunia, sosial, ekonomi, apa saja, pendidikan juga berubah dengan cepat. Kemudian yang paling penting juga adalah setelah kita memiliki kemampuan adaptasi terhadap transformasi global, termasuk transformasi regional, termasuk juga kita harus tahu transformasi yang terjadi di perubahan di lingkungan kita, di universitas kita. Maka kemampuan yang kedua adalah yang sangat harus kita kuasai agar ASC ini tumbuh dan berkembang dengan pesat adalah kita harus bangun solidaritas organisasi, kita bangun solidaritas teamwork. Tanpa itu susah. Kita sudah mampu memiliki transformasi, kemampuan transformasi global, adaptasi global, tapi kita tidak mampu membangun tim, solidaritas organisasi, ASC ini tidak akan berkembang, bahkan akan hancur. Tapi kalau kedua-duanya sudah kita miliki, yakin ASC walaupun usianya adalah kita ini seperti masih bayi atau mungkin hanya anak-anak, maka kita ini akan bisa menghasilkan ASC usia yang sangat balita atau bayi mungkin, tapi pemikiran kita adalah dewasa bahkan orang tua. Tujuannya apa? Anda semua adik-adik yang hadir di sini Anda adalah calon pemimpin masa depan. Di tangan Anda lah masa depan. Dari level yang paling kecil sampai level yang paling besar. Dan Anda akan memimpin tidak hanya dengan knowledge, tidak hanya dengan skill, tapi dengan hati, karena di dalam hati Anda ada Al-Quran. Itu yang menjadi penting bagi kita. Kemudian, strategi adaptasi terhadap transformasi global, ini ada 4. Yang pertama adalah, kita tidak mungkin untuk tidak adaptasi. Kalau kita tidak memiliki kemampuan adaptasi,
kita akan gagal dalam hidup. Kenapa? Karena kita harus punya keyakinan segala sesuatu itu mesti berubah di dunia. Hanya Allah yang tidak berubah. Jadi itulah. Semuanya perubahan. Dan kalau kita lihat, waktu berubah. Masa berubah. Bahkan kalau dari ilmu fisika, alam semesta pun berubah, berkembang. Ada dimensi kalau kita belajar ilmu Einstein, itu adalah kita hidup di dalam materi kita ini, kita hidup dalam dua, yang satu adalah di alam ruang, yang kedua adalah kita hidup di alam gelombang. Kalau klasik, ya, fisika klasik itu, kita hidup terkungkung dalam ruang, kalau gelombang, kita menyebar dalam ruang. Fisik kita klasik, tapi pikiran hati kita itu kuantum. Artinya apa? Itu gelombang. Kita harus cepat transformasi, bahkan kalau bisa kecepatan kita itu harus kecepatan cahaya. Apa itu kecepatan cahaya? Cahaya itu adalah nur. Malaikat tercipta dari cahaya. Hipotesis, eksperimen, sampai saat ini kecepatan tertinggi dunia ini adalah kecepatan cahaya. Nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Artinya apa? Sekitar 300 juta meter per detik. Jadi kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dalam 1 detik kita sudah berpindah sejauh 3 kali 10 pangkat 8 atau 300 juta meter per detik. Jadi Anda berkedip 1 kali, 1 detik misalkan, Anda sudah bergerak sejauh itu, 300 juta. Artinya apa? Tidak mungkin tubuh kita yang bergerak, pikiran, hati kita. Yang kedua adalah, yakinkan kita, tidak mungkin kita menghindari perubahan. Kita sendiri berubah. Artinya apa? Bisa jadi orde perubahan itu, orde tahun, bisa jadi perubahan itu orde bulan, bisa jadi perubahan itu orde minggu, bisa jadi orde hari, bahkan orde jam dan orde detik. Maka kita harus responsif terhadap perubahan. Bagaimana menyikapi perubahan? Al-Quran sudah memberikan tuntunan. Artinya apa? Kekuatan kita untuk adaptasi terhadap transformasi perubahan, baik regional, baik lokal, baik lebih besar lagi global, kuncinya hanya ada 2, yaitu dengan ilmu, dan yang kedua adalah dengan skill. Tanpa ilmu, kita tidak mungkin bisa adaptasi. Tanpa skill, kita tidak mungkin. Maka, kita punya kekuatan yang mungkin bisa jadi tidak dimiliki oleh kolega teman-teman kita yang lain. Apa yang kita asah? Yang kita asah di ASC ini adalah fikir. Yang kedua adalah zikir. Kekuatan 2 itu kalau kita gandengkan dengan teori fisika tadi, kita bergerak di dalam klasik dan bergerak di dalam kuantum. Kita bergerak di dalam 2 zona, kita bergerak di dalam 2 dunia, kita bergerak di dalam 2 keadaan yang sama-sama memiliki kekuatan besar. Maka ini menjadi penting. Artinya apa? Kita bergerak itu dengan frekuensi. Yang namanya frekuensi, kalau kita belajar dulu di IPA, SD sekalipun diajarkan apa itu frekuensi. Getaran tiap detik. Artinya apa? Segala sesuatu itu bergetar. Dalam konteks lagi-lagi ilmu IPA, tidak ada benda di dunia itu yang diam. Semuanya bergetar. Dan dalam bahasa agamanya kita sebut dengan bertasbih. Kalau dalam bahasa sainsnya adalah bergetar. Lah kita ini, dimensi fikir, dimensi zikir kita, itu harus getaran yang tinggi. Kalau berpikir kita keras, getaran kita kuat. Akibatnya apa? Energi kita besar. Kalau berpikir kita belajar kita sedikit, getaran kita lemah, energinya lemah. Lah itulah yang kita akan susah menghadapi transformasi. Kita akan susah adaptasi.
Bisa jadi, adik-adik semua, jumlah kita tidak banyak. Tetapi ketika semua komponen di ASC, semua pengurus ASC ini mengalami resonansi, maka dia akan memiliki kekuatan yang sekian kali lipat. Ingat, kalau ada dua sumber memiliki frekuensi yang sama, di dalam ilmu sains, mesti itu akan menghasilkan amplitudo, menghasilkan energi yang jauh lebih besar. Kenapa itu? Karena itu berkaitan dengan frekuensi yang sefase, bisa sama atau hampir sama, yang menghasilkan ledakan, menghasilkan energi yang besar. Bagaimana jika semua fungsionaris, jika semua komponen di dalam ASC ini kita saling bahu-membahu. Empat-empatnya ini kalau kita miliki, kita akan maju pesat, ASC kita ini bisa maju pesat. Jadi jangan merasa kita, UKM, organisasi yang lain sama, ya kita ritual biasa saja, kita melaksanakan tugas biasa saja. Kalau hasilnya biasa saja, wajar. Karena yang kita lakukan biasa-biasa saja. Baik, 4 ini yakinkan sesuatu berubah. Kalau kita tidak yakin sesuatu berubah, tidak mungkin kita adaptasi. Yang kedua, yakinkan kita tidak mungkin menghindari perubahan. Kita mau tidak mau akan bertabrakan, berbenturan dengan perubahan. Setelah kita tidak mungkin menghindari perubahan, maka kita harus responsif terhadap perubahan. Respon. Ada sinyal sedikit kita memberikan respon. Dan setelah kita memberikan respon, jangan lupa asah, tingkatkan ilmu dan skill kita. Itu. Bagaimana caranya? Tak lain dan tak bukan adalah salah satu cara yang paling ampuh adalah setiap belajar ilmu apa saja, jangan lupa Al-Quran kita baca dulu. Sebelum membaca ilmu apa saja, sebelum membaca buku, adik-adik semua, baca dulu Al-Quran. Maka ilmu yang lain menjadi mudah. Sebelum kita belajar sesuatu skill, kita baca dulu Al-Quran. Lupa? Ini kan dunia sains. Saya kan sudah intelek, sudah mahasiswa. Apa kaitannya? Banyak fakta empirik menunjukkan, banyak hasil riset menunjukkan, membaca Al-Quran berbeda dengan membaca bacaan yang lain. Kekuatannya adalah lahir dan batin. Kalau tidak percaya, silakan adik-adik bereksperimen. Bisa jadi bagi yang diberikan kemudahan, diberikan nikmat istiqomah membaca Al-Quran, suatu saat jika lupa, paling tidak ketidaknyamanan itu akan muncul. Galau itu muncul, itu bukti kekuatan dari membaca Al-Quran. Skill juga demikian. Jadi di dalam konteks kita sebagai calon ilmuwan muslim juga pemimpin muslim, tidak mungkin kita akan menghasilkan karya apa saja yang produktif, efektif, kalau kita meninggalkan Al-Quran. Saya sendiri terus terang kebetulan 5-6 tahun menahkodai publikasi nasional dan internasional di UM. Saya sudah survei juga sekian tahun ini. Teman-teman yang rajin membaca Al-Quran, oleh Allah diberikan kemudahan dalam berkarya. Oleh Allah diberikan kecepatan dalam berkarya, walaupun dalam skaliber internasional. Itu survei. Ini hanya berkaitan dengan produktivitas seseorang. Bagaimana dengan yang lain? Tentunya perlu kajian, perlu riset lanjutan, tapi saya yakin akan sama. Pekerjaan ia termasuk belajar. Jadi adik-adik yang diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran setiap waktu, yakin belajarnya tidak akan goyah. Yakin urusan kuliahnya mudah. Barangkali jika adik-adik ada masalah di belajarnya, misalkan jurusan apa saja, barangkali salah satu jawabannya Al-Quran yang dilupakan. Tapi insya Allah yang hadir di sini semua mencintai Al-Quran, dan saya yakin kalau semuanya mencintai Al-Quran, oleh Allah diberikan kemudahan. Oke, berikutnya adalah terkait dengan ASC. Bagaimana solidaritas teamwork? Ini hal yang kedua setelah kita adaptasi terhadap perubahan global. Sebenarnya dalam konsep Islam, dalam Al-Quran, bahasa ini sudah sekitar 1400 lebih tahun yang lalu.
Dalam Islam kita artikan apa? Solidaritas teamwork ini. Yaitu diberi makna sebagai bentuk kerjasama atau saling tolong-menolong dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya apa? Kita di dalam ASC ini apa dasar kita? Ya sudah ayat ini. Jadi kita berpegang teguh bekerja sama di dalam mengurus ASC ini adalah ini dalam kebaikan. Kenapa? Ini Al-Quran. Dan tidak mungkin karena kita itu ada di ASC kita akan tolong menolong dalam keburukan. Dan kita bingkai ASC di dalam kebaikan semuanya. Mulai dari menyebutnya saja apa UKM kita. ASC Al-Quran, adem hati kita. Membaca saja Al-Quran, dari namanya saja, dari UKM kita itu sudah pahala. Menyebut nama UKM kita itu sudah pahala. Apalagi kita berbuat banyak untuk UKM kita. Kalau kita sudah berkorban, kalau kita sudah berjuang mati-matian untuk ASC, untuk bagaimana Al-Quran ini bisa maju khususnya di lingkungan Universitas Negeri Malang, mungkinkah kita ditelantarkan oleh Allah? Tidak mungkin. Mungkinkah kita tidak ditolong oleh Allah? Tidak mungkin. Mungkinkah kuliah kita akan berantakan? Tidak mungkin. Maka ketika kita menolong agama Allah, kita akan ditolong langsung oleh Allah. Kemudian ada 5, mohon maaf yang terakhir ini 5. Dari berbagai literatur umum, literatur agama, kalau boleh saya mengambil hanya 5 intisari dari solidaritas teamwork khususnya dalam konteks ASC. Yang pertama kita adik-adik, dalam membangun ASC, satu membangun kepercayaan yang kata kuncinya adalah kejujuran. Yakin semua yang hadir di sini, pengurus ASC semuanya ini adalah orang jujur. Kita tidak perlu membahas itu kuncinya. Tetapi walaupun kita orang jujur, kepercayaan sesama teman, sesama kolega di dalam ASC harus kita tingkatkan. Karena terus terang, jujur bisa jadi kita mudah, tetapi walaupun bukan perkara yang mudah juga, tetapi memberikan kepercayaan kepada orang lain terus terang adalah relatif sulit. Maka ASC, kita satu keluarga, Al-Quran, bingkai itu. Kalau kepercayaan, saling percaya sudah kita miliki, maka yang kedua adalah saling menghormati dan menyayangi dengan tulus. Percaya saja tidak cukup kepada sesama kolega di ASC. Kita harus menghormati yang kakak kelas, menyayangi yang adik kelas yang baru menghormati yang. Makanya yang kakak-kakak yang di ASC itu menyayangi adik-adiknya, yang adik-adik menghormati dengan tulus. Kenapa? Dalam ASC ini adalah kita satu kesatuan. Rasulullah bersabda, salah seseorang di antara kalian tidak sempurna imannya sebelum ia mencintai saudaranya bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Kalau kita tarik benang merah, kalau kita bawa ke ASC kita, dalam ASC ini mulai dari anggota biasa, mulai pengurus, pembina, semua termasuk simpatisan saja walaupun tidak masuk, ini adalah keluarga besar kita. Dan kita harus semua menyayangi. Kemudian, di dalam solidaritas teamwork, membangun kepercayaan penting, menghormati, menyayangi penting, tetapi tanpa membangun komunikasi efektif, organisasi tidak akan jalan. Kenapa? Organisasi ini berbeda dengan hal individualis. Maka kita harus membangun komunikasi efektif. Itulah salah satu kekuatan bagaimana organisasi bisa berjalan dengan baik. Komunikasi itu apa? Jujur, jelas, syarat utama.
Tetapi sesama pengurus, khususnya pimpinan, bagaimana menyampaikan apa itu isi, apa itu waktu, itu sangat menentukan. Ada kalanya isinya bagus, tapi waktu tidak tepat. Ada kalanya waktunya tepat, tapi isi tidak tepat. Maka kita harus menimbang-nimbang kapan komunikasi kita sampaikan, bobot materinya apa saja. Itulah bukti kekuatan komunikasi yang efektif. Lah, Rasulullah adalah orang yang paling pandai dalam berkomunikasi. Menyampaikan komunikasi tidak pernah menyakiti orang lain. Kita sangat susah, tapi mari kita sama-sama belajar. Kemudian yang keempat adalah sense of belonging dalam bahasa baratnya. Sebenarnya Islam sudah menyampaikan, Rasulullah baginda kita menyampaikan perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai dan saling menyayangi adalah termasuk mengasihi adalah seperti satu tubuh. Kita ini seperti satu tubuh di ASC. Ada kepala, ada pembina, ada ketua, ada tangan, ada kaki. Bahkan ada kacamata yang melekat di tubuh kita, ada baju kita. Kita satu kesatuan. Baju kita kotor, walaupun baju itu bukan tubuh kita, akan dilihat orang bau. Kalau baju kita bagus, dilihat orang juga indah. Demikian juga tubuh yang lebih dalam lagi. Tubuh itu tidak hanya pada yang kelihatan fisik kita, tapi juga batin kita. Satu sakit kita, maka semua akan sakit. Satu sehat, yang lain akan sehat. Kenapa? Itulah dalam kehidupan AIS ini suatu keluarga besar. Diikat oleh Al-Quran. Kekuatan yang paling besar. Yang lain bisa jadi, mohon maaf, partai bisa jadi. Karena ikatan ada kepentingan. Kalau kita ikatannya adalah Allah dan Rasulnya, maka kekuatan itu harus menjadi kekuatan lebih besar, jauh lebih besar dari yang bagian. Itu memang yang paling besar di dunia. Jadi kepercayaan, saling menghormati, menyayangi kita. Yang kedua, yang ketiga komunikasi. Ini yang tiga, walaupun di tengah itu sangat susah bagi kita, tapi kita terus belajar. Tapi yakin, kalau setiap hari lisan kita selalu bersama Al-Quran, kita diberi kemudahan oleh Allah untuk komunikasi yang enak. Minimal walaupun kita tidak pandai berbicara, orang itu enak mendengarkan. Komunikasi efektif ada di mana? Al-Quran mengajarkan bagi kita, bagi semua saja, sebenarnya ada di Al-Quran. Rabbis srohli sodri, wesirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Intinya ada di situ. Kalau adik-adik misalkan mengajar di bimbingan belajar atau mengajarkan Al-Quran, itu dibaca paling tidak dalam hati, insya Allah mudah kita membelajarkan. Saya sendiri beberapa kali, kok alhamdulillah ya, materi yang susah pun, walaupun tidak menjadi langsung mudah, minimal orang itu memahami lebih mudah. Artinya apa? Al-Quran memberikan kita. Semua masalah ada solusinya, ada doanya. Jadi ketika kita mau rapat, doa, baca doa itu bersama-sama. Apa? Rapat itu akan adem. Rapat itu akan cepat selesai. Rapat itu akan cepat diterima. Kenapa? Allah yang kita dahulukan. Al-Quran yang kita dahulukan. Bukan ego kita, bukan kepandaian kita. Itulah sebenarnya komunikasi yang efektif. Yang kedua, apa pesan melalui Al-Quran? Yang ketiga, komunikasi efektif ini. Kenapa susah mohon maaf, banyak pelatihan-pelatihan di luar sana. Wah, strategi komunikasi efektif. Tidak salah, bagus itu ilmu dari mana saja. Tapi satu pesan ilmu komunikasi, pesan itu tersampaikan, khususnya dalam organisasi, kekuatannya di mana? Apakah di mulut? Tidak, mulut hanya salah satu. Apakah di mata? Tidak, mata hanya salah satu. Kekuatannya adalah dari hati ke hati. Kalau itu sudah kita lakukan, maka semua kegiatan komunikasi efektif dalam ASC akan mudah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita harus mengkaji performa tim. Lakukan evaluasi, umpan balik, muhasabah terus-menerus. Bisa bulanan, bisa setahunan, bisa mingguan, bisa harian.
Tanpa itu walaupun kita bagus, kenapa banyak tim-tim besar, kenapa banyak organisasi-organisasi besar itu hancur? Kenapa? Kurangnya muhasabah, kurangnya kajian performa, kurangnya umpan balik. Dari mana? Dari internal dan dari eksternal. Hari ini kita melakukan, nanti kita panitia, apa kekurangannya? 3 hari berikutnya kita melakukan, setelah 3 hari ini full, apa kelebihan, apa kekurangannya. Kita lakukan perbaikan tahun depan. Kalau bisa cepat, kita langsung buat perbaikan, itu bagus. Kalau tidak, periode berikutnya. Kalau 5 ini sudah kita lakukan, sudah kita kuasai, solidaritas tim, ASC akan maju, bahkan jauh lebih maju daripada UKM-UKM yang lain. Jadi, kekuatan besar itu kita miliki. Saya kira demikian, adik-adik semua, para hadirin semua. Selamat berkarya, selamat belajar, selamat berjuang demi Al-Quran, selamat menuju bahagia. Ini menjadi penting. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ini sesi tanya jawab. Untuk pertama kami akan membuka 3 pertanyaan. Boleh lewat langsung buka open mic atau lewat komen. Oke, monggo silakan teman-teman. Kalau ada yang tanya. Ini pertanyaan pertama dari Mbak Lulu. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana ketika kita sudah mencoba berkomunikasi dengan baik ke lawan bicara, tapi lawan bicara kita menghindar. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan komunikasi penting untuk meminimalkan salah paham di antara dua pihak. Oke. Ustaz. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Lulu ya. Oke. Sangat bagus. Iya. Adalah apa yang kita lakukan ketika kita melakukan komunikasi, tetapi pihak lain yang akan kita ajak komunikasi salah paham. Oke, dalam terkait komunikasi, ini ada 2 kisah. Kalau silakan dipakai untuk mana saja. Bisa jadi ketika kita komunikasi ada salah paham, ada 2. 1, menyampaikan ini hanya ingin pesan verbal itu sampai, tapi pesan hati tidak sampai. Contoh, misalkan Mas Bagus, misalkan sedang ujian, saya bertanya, gimana ujiannya Mas Bagus, sukses? Ketika saya hanya basa-basi, Mas Bagus bisa jadi punya 2 kemungkinan. 1, menganggap saya perhatian. Baik. Yang kedua, bisa jadi hanya Mas Bagus ini jawab seadanya. Kenapa? Tidak tersentuh ke hati Mas Bagus. Makanya esensi komunikasi dalam Islam, Al-Quran juga mengajarkan tidak hanya pesan kata, kalimat itu, tapi hati. Makanya Nabi Musa tadi berdoa, Rabbi shrahli sadri. Kenapa minta kelapangan dada? Banyak faedahnya. Salah satunya adalah kalau kita diberikan kelapangan dada, kita akan sabar. Pertanyaan Mbak Lulu, seandainya lawan bicara kita, lawan komunikator kita, tidak mengindahkan, bahkan berbalik 180 derajat, kita sudah diberikan kelapangan dada. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Karena ketika kita berpesan, ada satu urusan yang kita sampaikan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terakhir bagus, yafqahu. Merujuk siapa itu? Orang-orang yang kita ajak bicara faham sehingga dia faham apa yang saya maksudkan. Jadi kita kalau susah
baik lewat SMS, lewat WA, lewat telepon, terhadap siapa saja ketika ada masalah, ulangi baca doa itu. Kisah yang kedua, ada yang saking tingginya suatu masalah, komunikasi, suatu pesan ingin disampaikan, Nabi Sulaiman, apa yang ditulis? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi kalau sudah mentok alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, tunduk minta perlindungan kepada Allah. Artinya apa? Komunikasi itu kita itu kan bisa saja terhadap kolega kita. Atau bisa jadi orang yang membangkang, yang bandel. Terserah mana yang mau kita. Tapi intinya komunikasi itu lewat dari hati. Di dalam beberapa pelatihan, mata harus fokus, ajak teman bicara, perhatikan tubuh kita. Tidak salah ilmu itu. Tapi kekuatan paling besar dalam komunikasi hati. Bisa jadi kita selama ini komunikasi, kenapa tidak tersampaikan, bahkan orang tersinggung, bisa jadi hati kita itu belum maksudnya. Kalau pertanyaan saya tadi ke Mas Bagus gimana ujiannya? Diiring oleh saya, mudah-mudahan ini sukses. Yakin Mas Bagus tersentuh. Siapa yang menyampaikan komunikasi? Malaikat. Verbal ini hanya perantara. Yang menyentuh hati, itu intinya adalah malaikat. Maka kalau itu kita lakukan terhadap sesama anggota ASC, rekan-rekan siapapun itu, kalau dari hati selesai urusan. Kenapa ada orang-orang yang ilmunya bagus, hatinya suci, dekat dengan Allah, menyampaikan satu patah kata, tapi kita langsung teriman sekian tahun. Kenapa banyak orang ngomong berbusa-busa sekian hari, menyampaikan bahkan tiap hari ke kita, kita tidak menggubris, tidak masuk ke hati. Barangkali jawabannya adalah pesannya tidak sampai ke hati. Jadi makanya ketika kita berdoa, kita mulai pelajaran apa saja, doa-doa menyampaikan pesan. Karena pesan yang kita sampaikan. Tapi kalau Pak Taufik ini Ustaz, saya sudah menyampaikan, tapi dia itu kok masih keras kepala. Bisa jadi orang yang kita ajak itu sudah tertutup hatinya. Kita doakan terus. Tapi yakin, kalau kita dari hati, semua akan sampai. Kenapa Rasulullah itu sukses dalam menjalin komunikasi terhadap siapa saja, tidak hanya terhadap kaum muslimin, tetapi juga bagi di luar Islam. Kenapa Rasulullah menyampaikan dengan hati? Kita selama ini banyak diajarkan dengan verbal, tapi sedikit kita menyentuh hati. ASC ini kalau kita rapat, tim kita ikuti dengan itu, selesai urusan. Waktu 3 hari bisa cepat. Kenapa? Karena kita dari hati ke hati. Heart to heart. Dari hati ke hati, itulah komunikasi kita. Jadi mulailah hari ini kita sebagai pengurus ASC, mohon maaf. Kalau Anda perhatikan, betapa banyak mahasiswa yang minta tanda tangan, minta persetujuan ke dosen. Susah. Tapi tidak sedikit mahasiswa hanya menghadap, Bapak, oh kamu butuh ngapain sini-sini? Kira-kira kenapa? Siapa yang menggerakkan itu semua? Allah. Saya ada satu mahasiswa. Kenapa mahasiswa itu, saya cerita saja, dia sudah lulus, dia itu pecinta Al-Quran, tapi dulu memang belum ada ASC seperti sekarang. Mahasiswa seperti itu selalu setiap ngadep saya, ngadep dulu, ya mungkin karena dia di pesantren lama, nunggu saya bicara baru dia bicara. Padahal menurut saya nggak ada masalah. Tapi yang heran, satu mahasiswa itu sebelum dia mengutarakan, kayaknya sudah tersampaikan ke saya dia mau ngapain. Satu saja itu. Usut punya usut, setelah itu dia mau lulus, setelah ujian saya tanya, anakku, ya artinya mas, saya gitu kan. Kenapa kira-kira dia ngaku, dia seorang tahfidz ya dia ya. Dia itu setiap menghadap, mau apa saja, dia itu ngaji. Dia mau buka selalu lulus ujian skripsi.
Oh, pantesan sekian tahun dia mau ngadep belum ngomong. Artinya pesannya orang yang ngadep tuh pesannya sudah sampai duluan. Pak, itu mistis? Tidak. Dalam Al-Quran itu biasa. Dalam Islam itu biasa. Nah, itu bagi orang yang mungkin mahasiswa itu hatinya bersih, setiap ngadep saja ngaji. Mau belajar ujian, ngaji dia. Mau ujian terakhir skripsi, ngatamkan. Jadi, itu yang muncul. Tapi ada juga mahasiswa saya ngomong, saya sering lupa. Artinya apa? Kemarin menyampaikan apa, Mas? Ini Pak. Oh ya, yang nganu mana? Saya sendiri tuh. Jadi itu hal yang menjadi sangat penting bagi kita. Jadi Al-Quran jawabannya. Pak, saya nggak percaya. Ustadz, saya nggak percaya. Silakan buktikan. Silakan buktikan. Jadi artinya apa? Al-Quran itu bisa digunakan untuk apa saja. Loh, Ustadz, saya mau ngelamar anak orang. Silakan dibuktikan. Saya mau dilamar. Silakan dibuktikan. Mau ngelamar pekerjaan, silakan ajukan. Al-Quran itu sejuta solusi. Apalagi hanya komunikasi dari Mbak Lulu, hanya urusan teman kecil. Nah, tapi kalau urusan bu kos, dinagih uang nggak bayar kos-kosan, bayar dulu, baru ngaji, baru minta. Gitu. Tapi insya Allah, apapun kalau dengan Al-Quran, mudah. Bisa jadi begini. Oh ya nak, sedangkan nggak punya, bayar separuh saja. Artinya segala sesuatu itu mungkin. Kenapa? Al-Quran sendiri itu mukjizat. Cuma ada kalanya karena kita sudah terdoktrin dengan ilmu-ilmu yang seolah-olah menurut kita tinggi, keyakinan kita terhadap Al-Quran turun. Hati-hati. Jangan sampai Anda mempelajari suatu ilmu, jurusan apa saja Anda, keyakinan Anda terhadap Al-Quran, meyakini mukjizat Al-Quran itu turun, hati-hati. Malapetaka bagi kita. Tapi sebaliknya, jika keyakinan kita pada Al-Quran makin tinggi, maka insya Allah itu hidayah yang kita miliki. Saat ini, Ustaz gimana? Saya terus terang sakit sekian hari. Tapi saya berniat mulai tadi malam, saya akan hadirkan Al-Quran pakai jaket. Apa yang terjadi? Saya sehat sekarang. Artinya apa? Al-Quran kekuatan. Cuma emang keyakinan itu harus ada di kita. Kalau kita sudah ragu sedikit pun nggak jadi itu. Saya organisasi Ustaz. Saya yakin sukses. Anda akan sukses. Kenapa? Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Bersangkalah yang baik-baik. Siapa yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah dan kita akan diteguhkan kedudukan termasuk masa depan Anda. Maka ASC ini adalah salah satu tempat terbaik untuk Anda sukses. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan urusan komunikasi Mbak Lulu tadi terselesaikan. Amin, amin. Ini ada lagi pertanyaan. Monggo, silakan. Dari Mbak Julia Nurul. Saat menjalankan amanah organisasi dari rumah memiliki tantangan tersendiri. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus dilakukan agar tetap dalam niat, ikhlas, dan tidak mengeluh saat menemui kesulitan seperti jarak, materi, fasilitas, dan lain-lain. Oke, bagus. Sangat bagus untuk organisasi dan ini berlaku untuk semua. Jalankan organisasi dari rumah. Ingat adik-adikku semua. Salah satu tantangan terbesar kita di ASC ini mungkin berbeda dengan yang lain, bahkan lebih besar. Ketulusan kita diuji. Kenapa? Karena organisasi ini dalam rangka Al-Quran, organisasi ini dalam rangka menyampaikan risalah Rasulullah, maka ujian kita akan jauh lebih besar daripada organisasi yang lain. Yakinkan itu. Tidak ada sesuatu tujuan yang mulia, urusan besar, ujiannya kecil. Yang lain bisa jadi mungkin semangat, tapi ria. Tapi kita semangat tidak cukup, karena ria harus dibuang. Jadi kita ini apa ya? Organisasi ini lahir kita bersih, hati kita bersih. Tapi satu diingat. Bis. Kalau yang lain bisa jadi kita dapat uang. Tapi jangan berharap di IC kita dapat uang. Uang keluar bisa jadi iya. Tapi satu yang harus kita yakini. Tidak ada ceritanya orang yang mengurus membesarkan masalah Al-Quran dia kecewa.
Tidak ada ceritanya dalam sejarah orang yang mengurusi Al-Quran atau segala sesuatu berkaitan dengan Al-Quran, dia itu akan galau. Tidak ada sejarahnya dimanapun orang yang mencintai Al-Quran, mengurusi sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, dia itu akan binasa. Yang ada dia itu mesti bahagia, mesti dia sukses. Cuma kita di dalam ASC, adik-adik akan diuji konsistensi dalam waktu. Bisa jadi ikut kegiatan hari ini dengan saya punya semangat 1000%, nanti malam bisa turun. Kuncinya apa kalau di ASC? Ya Allah, berilah saya istiqomah. Tidak ada strategi lain. Yang lain di organisasi lain bisa jadi, berdiri tegak, hentakkan kaki, kita tidak. Yang lain bisa jadi tarik nafas dalam-dalam, yel-yel, bisa jadi itu yang lain. Tapi kita ketika titik sudah di bawah, kita pasrah pada, ya Allah, tolonglah saya istiqomah. Bagi yang pengurus, tidak hanya ketua, ya Allah, tolonglah kami. Tolonglah semua pengurus. Kalau semua ada 61, 80 yang hadir misalkan bagi ini mendoakan, saya yakin kok, Anda itu orang-orang hebat, Anda itu orang pilihan, mesti salah satu ada yang diterima doanya. Maka dalam organisasi yang tidak ada di tempat lain adalah mendoakan yang kolektif. Habis sholat, ya Allah, sukseskanlah ASC. Kalau sudah itu kita lakukan, masa sih ada tidak satu pun yang diterima. Itu kekuatan terbesar dalam teori matematika. Kenapa pasrah itu penting pada Allah untuk memberikan kekuatan? Dalam matematika, 1 dibagi 1 juta, 10 pangkat min 6. 1 dibagi 1 miliar, 10 pangkat min 9. Semakin besar pembagi, semakin kecil nilainya. 1 bagi 100, 0,01. 1 bagi 1000, 0,001. 1 dibagi semiliar, 0,00 sekian kali sampai 1. Semakin besar sandaran kita, semakin kecil pembagi kita. Tapi dalam matematika mengatakan, jika 1 dibagi mendekati 0, bahkan 0, kekuatan nilai itu akan menjadi sangat besar. Bahkan nggak bisa dihitung. Kalau kita sudah bersandar, pasrah semua pada Allah, ya Allah, saya kok dalam ASC ini kok males ya Allah. Saya kok riak ya Allah. Tolong, tidak ada yang lain seperti Engkau ya Allah. Itu hanya kekuatan kita. Tentunya karena kita manusia, dimensi saling mengingatkan antar pengurus menjadi penting bagi kita. Ayo semangat ridho Allah. Ayo semangat ridho Allah. Itu kekuatan besar. Beda. Ayo semangat. Besok kita juara 1. Oke, semangat. Kita juara 1. Insya Allah plus ridho Allah. Luar biasa. Kenapa teman-teman di ASC saya lihat di MTQ maupun yang lain. Juaranya itu tidak hanya juara dunia, tapi juga juara akhirat. Itu tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi kita selama ini, teman-teman ASC, pengurus, pembina, simpatisan, semua sudah pada koridor yang benar. Tetapi evaluasi terus-menerus dan menjaga saling semangat, wirah bersama untuk berjuang. Itu yang tidak bisa individu. Apalagi dalam kondisi pertanyaan yang sangat bagus, situasi yang berjauhan seperti ini, ada kalanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Maka buat target, setiap target minta perlindungan pada Allah. Kalau saya memang ketika kita lemah, kita datang pada Allah. Ketika kita ngurusi organisasi, kita datang pada Allah. Apapun pada Allah. Kalau seperti itu, semua akan mudah. Kenapa? Kalau kita pasrah bertawakal pada Allah, selesai urusan dimudahkan. Bahkan dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Kalau tidak percaya, silakan ASC ini dibagi 2. Yang satu, visi misi yang jelas, plus tawakal yang tinggi. Yang satu, visi misi tanpa tawakal. Nah, langsung pakai UJT yang sedang skripsi. Perbedaannya dilihat nanti. Yakin, yang punya 2 kekuatan, dimensi lahir dan batin akan jauh lebih cepat. Pak, saya nggak percaya. Ustadz, saya nggak percaya. Menurut penelitian, silahkan kalau nggak percaya. Silahkan. Tapi sudah itu nggak bisa dibantah. Tidak, kita itu dalam Al-Quran itu didekati dengan pendekatan apa saja itu mesti kena. Sayang iya, apapun iya. Tapi ingat, dalam keyakinan, sebenarnya kita tidak perlu pembuktian. Kalau kita masih levelnya perlu pembuktian, itu berarti masih di bawahnya lagi.
Namanya yakin itu sudah tanpa syarat apa-apa. Kita yakin sudah. Nah, keyakinan itu kekuatan yang paling besar. Anda itu kan misalkan sekarang semester 4 atau semester 5, semester 6. Anda itu selalu semester tinggi, menangis. Kenapa? Ya Allah, saya hanya 1 tahun lagi mengurus Al-Quran ini. Ya Allah, saya hanya 1 semester lagi. Ya Allah, saya hanya 1 periode ini, ya Allah. Kalau itu kita miliki, sudah. ASC itu ada di hati kita. Kalau sudah ada di hati kita, ya kita ASC adalah kita. Saya kira itu jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan yang bertanya tadi, semua yang hadir di sini, diberikan semangat oleh Allah. Diberikan ketulusan oleh Allah, itu yang penting. Sehingga apa? Kalau sudah semangat dan ketulusan, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Bisa jadi begini, ya Allah, saya mengurus ASC ini, ya Allah. Enggak masalah kita berdoa, ya Allah, sukseskan hidup saya. Sukseskan S1, S2 saya. Tidak masalah, sebutkan. Karena kita tidak dilarang dalam berdoa apa saja. Tapi survei membuktikan dimanapun berada anak-anak yang mahasiswa yang mengurus Al-Quran ketika dia lulus, dia bahagia hidupnya. Survei membuktikan. Silakan kalau ada lagi. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin 2 ini saja. Oke. 2 terakhir. Ini ada 2 pertanyaan. Dari Mbak Adiri Silmi. Assalamualaikum. Permisi Ustaz. Mohon bertanya bagaimana caranya menjaga hati agar tidak mudah kotor. Sehingga terkadang kita sebagai manusia pernah merasa benar-benar jauh dari jalan kebenaran. Tentang hati yang kotor nih. Oke. Pertanyaannya singkat tapi sangat mudah. Saya tidak bisa menjawab banyak karena saya sendiri juga masih mengalami masalah yang sama. Tapi satu, kalau kita sudah merasa seperti itu, artinya apa? Kita bertanya seperti itu, kita diberi hidayah oleh Allah. Kalau saya pribadi satu, setiap malam atas atau siang, jangan putus membaca Al-Quran. Jangan putus. Barangkali, karena saya sendiri begini ya, ketika kita lama tidak membaca atau bolong, apa ya, energi negatif, pikiran-pikiran hati, itu mesti datang. Semakin lama tidak membaca, semakin kuat itu. Tapi ketika kita membaca saja, bahkan baca tanpa mengetahui maknanya saja, itu kekuatan besar bagi kita. Ada hadis Rasulullah menyampaikan itu. Kita itu ibarat kotoran, ibarat karat. Salah satunya, ada 2 yang membersihkan itu. Rasulullah menyampaikan, 1 ingat kematian, yang 2 membaca Al-Quran. Bagi kita bisa jadi mungkin mengingat kematian susah, tapi paling tidak bacalah Al-Quran. Apalagi ingat dua-duanya. Itu sebenarnya kita itu, apa ya, tidak hanya hati menurut saya, kecerdasan intelektual. Kalau kita yakin, saya sendiri, mohon maaf, ini saya cerita ya, publikasi kita itu cukup banyak di UM, bahkan menjadi salah satu yang terbanyak ya, internasional. Kenapa bisa produktif seperti itu? Rahasianya adalah Al-Quran. Mau nulis, baca Al-Quran. Mau submit internasional, baca Al-Quran. Mau riset, baca Al-Quran. Revisi, baca Al-Quran. Terbit, baca Al-Quran. Sudah selesai itu sudah. Loh Ustaz, itu kan nggak ikhlas. Ikhlas nggak ikhlas nomor 2. Yang penting kita belajar dulu. Kalau kita sudah mikir ikhlas nggak ikhlas, bisa jadi kita itu mikir, saya ikhlas Mbak. Bisa jadi itu nggak ikhlas. Tapi kalau nggak usah dipikirkan, harus baca wis gitu aja. Ya Allah, berilah saya keikhlasan. Kalaupun tidak, saya susah memberi keikhlasan. Paling tidak, ini menjadi petunjuk bagi saya. Tapi yakin itu kalau pasrah itu, Allah sendiri yang menurut caranya kita. Jadi bagi adik-adik semua, satu sudah nggak ada cara lain. Kalau saya pribadi sudah baca Al-Quran. Galau, saya sendiri saja. Kalau sudah galau, punya masalah apa saja, punya pekerjaan nggak sesuai target, tak tutup ngaji. Jadi saya apa ya, orang yang aneh mungkin. Tugas banyak, numpuk, nggak karu-karuan, sudah deadlock karena ada kalanya kita itu tugas datang sekaligus diminta hari itu juga. Daripada mikir dikerjakan nggak selesai, dikerjakan juga nggak selesai kan? Apa? Tutup semua, harus baca Al-Quran. Apa yang terjadi? Keajaiban itu akan datang dengan caranya Allah.
Gimana? Saya tidak bisa bercerita satu-satu, tapi itu dilakukan mesti betul. Adik-adik mungkin pernah mengalami ujian deadlock, tugas deadlock. Kalau itu sudah deadlock, ambil wudhu, baca Al-Quran. Setelah itu jenuh, duduk, hakur, setelah itu akan keluar. Bagaimana mungkin? Mungkin. Urusan kuliah, urusan kecil. Banyak masalah hidup di dalam tokoh-tokoh besar dapat selesaikan dengan Al-Quran. Apalagi hanya urusan kuliah. Apalagi cuma urusan jodoh, itu kecil. Jadi bagi kita, hati tadi itu sudah Al-Quran. Saya sendiri terus terang, ini mengajar ya adik-adik. Ada S1, ada S2, ada S3. Tapi satu yang saya itu membuat kangen yang luar biasa. Dalam 2 tahun ini, saya kebetulan pengurus Tua Takmir ya. Itu ada anak-anak kampung dan perumahan sekitar 20 ngaji TPQ, anak TK, PAUD, SD gitu saja, kelas 1, kelas 2. Dia ngajinya nggak aneh-aneh. Nah, ini ada dulu kakak kelas kalian yang ASC juga dengan saya. Terus pandemi ini lama nggak ngaji, saya nangis itu. Dan kenapa? Kangen itu tinggi. Artinya apa? Mengajar pun yang paling tinggi menurut saya kekuatannya, batinnya. Mengajar perguruan tinggi juga bagus, mulia. Tapi saya belum pernah nangis, inget kangen mahasiswa kok nggak masuk ya, kangen mahasiswa. Nggak pernah saya. Oh ini kuliah fisika teori misalkan, suka eksperimen kok nggak masuk, terus saya nangis, nggak pernah. Tapi anak-anak PAUD TK ini, saya nangis itu benar. Artinya apa? Itulah kekuatan Al-Quran. Adik-adik yang sudah terbiasa ngaji, yang pertanyaan tadi, mesti mengalami. Misalkan pernah ngaji istiqomah, tidak ngaji, pertama akan galau, tapi tidak tahu dari mana galau. Bingung. Artinya apa? Itu mulai hati kita tuh kotor. Tapi kalau kita sudah istiqomah, selesai urusan. Apakah malam? Silakan, yang penting istiqomah. Apalagi adik-adik ini saya lihat wajah-wajahnya ada yang tahfidz berapa. Yakin itu akan tenang. Kenapa orang tahfidz itu tidak pernah stres? Pernah nggak ada ceritanya orang tahfidz dia itu bunuh diri di jalan? Terus putus cinta? Terus dia gini? Tidak pernah. Tahfidz dalam hatinya Al-Quran, dalam hatinya kebahagiaan. Saya belum tahfidz Ustaz, bersamalah dengan orang-orang tahfidz. Teman saya nggak ada yang tahfidz Ustaz, nguruslah di ASSC ini kan juga salah satunya adalah ada tahfidznya. Barangkali itu yang mengantarkan kita. Saya kira demikian, istiqomah baca Al-Quran itu aja. Satu lagi ya. Satu dari Mas Khotibul Umam, lumayan panjang ini saya baca sekali. Geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, berikan banyak motivasi bagi kami dan moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Tadi telah dijelaskan bahwa setiap sebelum kegiatan jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran. Bagaimana cara agar kita senantiasa tidak lupa dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, terutama sebelum melakukan kegiatan. Cinta terhadap Al-Quran dan terikat dengan Al-Quran dan bisa istiqomah. Mungkin panjenengan punya motivasi agar kami senantiasa terikat dengan Al-Quran. Oke. Terima kasih. Kalau yang tahfidz enak. Mau terikat nggak terikat, setiap gerak-geriknya. Tapi bagi kita yang pemula, bagi kita yang mungkin baru belajar terbata-bata atau dari nol pun, Al-Quran saudara kita kan tidak sedikit yang seperti itu. Itu tidak mungkin datang dengan tiba-tiba, tanpa usaha dan tanpa kita minta pertolongan pada Allah. Jadi strategi adik-adik yang sudah ada di sini sudah sangat tepat. Artinya apa? Kalau kita susah untuk dalam keseharian kita membaca dekat dengan Al-Quran, sekali lagi dekatlah dengan orang yang dekat dengan Al-Quran. Di mana? ASC.
Kalau Anda ingin dekat dengan orang yang kuat, ahli silat, dekatlah dengan orang yang ahli silat. Anda ingin ahli pandai besi, dekatlah dengan orang ahli pandai besi. Tapi kalau kita ingin dekat kesadaran kita dengan Al-Quran, dekatlah dengan orang pecinta Al-Quran. Siapa itu? ASC ini. Kenapa? Karena godaan itu tiap hari, tiap detik bahkan, itu tinggi. Ada kalanya kita itu malas dengan tiba-tiba. Kalau malas dengan tiba-tiba, tidak ada cara lain, pasrah. Ini beda dengan yang lain. Kalau lain masih perlu strategi, berbaring 3 menit, berdiri 3 menit, tarik nafas. Bisa jadi yang lain, tapi kalau kita tidak bisa, berbeda ini. Al-Quran kita pasrah pada Allah. Kalau saya pribadi, pasrah. Kemudian, kita dipaksa. Ada kalanya kita dipaksa. Malas memang kita. Mungkin mau belajar, mau baca, malas memang. Tapi yakin, dipaksa dulu. Karena kalau sudah terpaksa dan itu biasa, kita itu dengan sendirinya insya Allah akan ikhlas nanti. Jadi, bergaulah dengan teman-teman yang sekasarnya Al-Quran. ASC ini kita akan punya grup WA. Sudahkah kita membaca 1 juz hari ini? Atau sudahkah kita membaca 1 surat hari ini? Malam, saling mengingatkan. Subuh, sudahkah kita membaca 1 surat pagi subuh? Siang pun demikian. Kalau kita sudah saling mengingatkan ini, insya Allah itu akan tetap. Tapi ingat, ini saya diajari oleh guru saya. Salah satu ketika kita ingin istiqomah Al-Quran, ketika kita membaca, bisa setelah membaca atau sebelum membaca, misalkan saat ini membaca, setelah selesai sadaqallahul adzim, ya Allah mudahkanlah saya untuk mengaji berikutnya. Terus itu. Nanti membaca lagi, ya Allah mudahkanlah saya ngaji berikutnya. Itu kuncinya. Tapi setelah ngaji, kita tidak doa, susah itu. Jadi, setiap setelah membaca Al-Quran, berdoa diberi kemudahan berikutnya. Itu kuncinya. Kenapa? Bisa jadi begini. Kalau sudah kita minta kemudahan, bisa jadi kita itu malas, bisa kita nggak ngapa-ngapain. Ada kalanya kita itu langsung, pernahkah adik-adik ini nggak ngapa-ngapain, terus duduk ambil Al-Quran, punya untuk ngaji? Siapa yang menggerakkan? Itu Allah. Pernahkah adik-adik punya kemampuan yang girah semangat membaca yang tinggi, tapi kok ujung-ujungnya buka naruh lagi? Atau yang diambil WA? Siapa yang gerakkan itu? Maka kuncinya adalah ketika membaca terakhir kali. Terakhir kali membaca, ya Allah mudahkanlah membaca berikutnya. Berikutnya, itu jangan putus. Kalau itu sudah dilakukan, alhamdulillah. Tapi kalau belum, mari kita sama-sama mulai. Itu kuncinya. Sederhana. Pakai bahasa Arab, boleh. Bahasa Indonesia, boleh. Dalam hati, silakan. Allah Maha mendengar. Belajar pun, ya Allah, sukseskan kuliah saya dengan Al-Quran. Loh, apa boleh? Boleh. Apa dasarnya? Adik-adik, silakan baca doa setelah khatmil Quran. Ada doa berbagai versi, tapi intinya apa? Kita minta rahmat dengan Al-Quran. Kita minta kesuksesan dari segala macam cita-cita dengan Al-Quran. Kita minta perlindungan dari neraka dengan Al-Quran. Maknanya dalam. Saya sendiri terus terang. Ketika punya hajat besar, ngatamkan. Setelah itu ada doa. Doa itu ketika kita hajat sampai situ, sebutkan, minta pada Allah. Kalau kita sudah minta pada Allah menghatamkan Al-Quran, yakin Allah itu kan berikan kita. Apalagi cuma UAS, apalagi cuma UTS, apalagi hanya S1. Sama, saya sendiri juga lama di Jepang. Sama dulu itu. Apa yang memberi kemudahan? Salah satunya ketika saya deadlock, bahasa Jepang nggak paham, ini nggak paham. Sudah wis ngatamkan aja. Semakin stres, saya semakin banyak ngatamkan. Paham? Sudah tak baca saja. Suatu saat saya nggak tahu, ada keajaiban datang dengan caranya Allah. Sesuatu yang mustahil itu jadi mudah.
Itu yang saya lakukan. Apakah saya pandai? Tidak, bisa jadi pas-pasan tuh sama dengan yang lain atau di bawah yang lain. Tapi pertolongan Allah itu jauh lebih besar, caranya Allah itu jauh lebih dahsyat dari cara kita. Saya punya masalah besar ketika S3 di Jepang, itu sama. Sudah, teman saya juga waktu itu sama, ada saksi hidup, dia juga ngaji. Jadi segala solusi menurut saya di Al-Quran. Masalah apa saja, sudah wis Al-Quran gitu saja. Saya nggak paham maknanya, sudah baca. Baca saja. Jadi, Anda itu bahagia. Dapat jalan tol tercepat untuk sukses. Lewat apa? Al-Quran. Yang lain bisa jadi adik-adik sukses kuliah. Makanya saya sering menyampaikan di kelas. Kuliah itu, nilai itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah berkahnya ilmu. Kalau kita belajar sambil mengaji. Atau mengawali belajar dan mengakhiri belajar dengan mengaji. Mungkinkah ilmu itu tidak berkah? Tidak mungkin. Ketika kita selama S1 ini selalu dalam keseharian kita berbarengi dengan Al-Quran, mungkinkah kita tidak disukseskan oleh Allah? Tidak mungkin. Mungkinkah kita dikecewakan oleh Allah? Tidak mungkin. Lah, kalau sudah punya keyakinan itu, sudah selesai. Justru yang saya khawatirkan bagi kita Al-Quran, adik-adik ini hanya 1 tahun atau 1 periode mengabdi di SSC ini. Bisa jadi ketika lulus atau nanti tidak ada yang ASC kayak gini. Bisa jadi adik-adik sudah sibuk melanjutkan, sibuk keluarga, atau sibuk bekerja. Bisa jadi sudah tidak mengurusi Al-Quran seperti ini. Tapi paling tidak ketika kita mengurusi Allah, istiqomahkan tetap mengurus Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Selama hidup saya. Itu cuma kekuatan terbesar dalam hidup. Makanya anak-anak SSC itu tidak pernah galau seperti anak-anak yang lain. Anak-anak SC tidak pernah gupuh, tidak pernah mengeluh. Kenapa? Hatinya ada Al-Quran. Mengurus organisasi tidak pernah anak-anak SC itu gesekan seperti politik pada umumnya, saling sikut kiri, sikut ke kanan. Kenapa? Dalam hatinya ada Al-Quran. Jadi itu yang kita miliki. Keyakinan itu yang kita tanamkan. Jadi sekali lagi hari ini yang ikut kegiatan 3 hari ini, bersyukur, sujud syukur oleh Allah ditakdirkan. Ada sekian puluh ribu mahasiswa UM. Tapi kenapa hanya 58, hanya 80 ini yang ikut? Artinya apa? Adik-adik dipilih oleh Allah. Adik-adik dipilih menjadi orang bahagia. Itu yang menjadi poin penting terakhir dalam sesi ini. Saling memberikan semangat, saling menyayangi sama anggota, saling mengingatkan, dan kalau tadi susah dalam belum istiqomah, saling istiqomah lewat grup, lewat apa saja. Jadi kalau bukan kita ASC, siapa lagi? Kalau bukan kita lagi ASC yang memberikan di UM, siapa lagi? Kalau bukan kita lagi, siapa lagi mahasiswa yang lain? Jadi kita cerminan. Teman-teman, adik-adik yang SC ini saya lihat yakin sukses, yakin. Sudah saya lihat anak-anak yang sudah lulus itu. Paling tidak apa? Dia itu bahagia hidupnya. Jadi itu. Dan yang terakhir, punya semangat adik-adik untuk melanjutkan studi. Ya Allah, dengan Al-Quran mudahkan studi saya S2, S3 saya dengan beasiswa. Itu. Kenapa? Kalau sudah adik-adik bisa S2, S3, itulah dengan sendirinya Al-Quran terus menggema di seluruh Indonesia. Jadi saya sangat merindukan. Ini dulu Ustadz Yusuf Hanafi, terus sekarang Ustadz Sultoni, itu bagus. Tapi generasi ke depan itu adik-adik semua yang ada di sini. Jadi saya kira demikian. Sekali lagi mari kita berdoa mudah-mudahan hati kita, orang tua kita, guru-guru kita, kolega kita, saudara kita, semua dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah untuk istiqomah bersama Al-Quran. Setiap waktu. Itu yang menjadi penting. Karena orang akan dijamin ketika setiap harinya bersama Al-Quran, dia akan dijamin bahagia dan sukses. Itu kita dekati. Tidak usah kita ikut pelatihan, kiat sukses, kiat bahagia. Tidak perlu kiat.
dekati Al-Quran, dengan sendirinya bahagiaan yang akan mendekati kita. Saya kira demikian. Saya kembalikan lagi moderator. Terima kasih Ustaz. Untuk materinya sangat-sangat luar biasa bermanfaat. Untuk itu saya akan ringkasan yang saya catat tentang semua materi yang diberikan oleh Ustaz. Yang pertama, yang terpenting itu ridha Allah. Kalau sudah ada ridha Allah, semua urusan akan mudah terselesaikan. Kata kunci dari Aisyah adalah Al-Quran, maka tidak mungkin kita untuk sengsara, galau, dan sifat-sifat tercela lainnya, dan jamin bahagia dan sukses oleh Allah SWT. Dengan jaminan itu, maka seharusnya kita memiliki semangat yang lebih besar dibandingkan organisasi yang lain. Dua kekuatan yang harus ada untuk menghadapi transformasi global ialah zikir dan fikir. Nah, kekuatan yang dihasilkan saat membaca Al-Quran sangatlah besar, dan saling tolong-menolong di dalam UKM ASC ini pasti di dalam bingkai kebaikan. Dan 5 cara untuk meningkatkan solidaritas: yang pertama, membangun kepercayaan. Yang kedua, saling menghormati ketika membangun komunikasi. 4, memiliki rasa saling memiliki. Dan kelima, harus selalu muhasabah. Dan yang terakhir, syiarkan Al-Quran walau sudah tidak menjadi pengurus di Al-Quran Study Club. Itu ringkasan dari materi yang kami catat. Terima kasih Ustadz atas semua materi yang telah diberikan. Semoga kedepannya kita dapat mengamalkan semua poin-poin dari yang diberikan oleh Ustadz Ahmad Taufik dan menjadikan UKM Al-Quran Study Club lebih semangat dalam mensyiarkan Al-Quran. Amin, amin, amin. Sekian dari saya sebagai moderator. Muhammad Kusur Ramadhani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi ya semua ya. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang. Mudah-mudahan kita semua sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.